warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larissa Paramita. Saya adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka proses sertifikasi dosen 2025. Saya merupakan dosen tidak tetap dengan pangkat lektor. Eh, Home base saya ada di Prodi Kedokteran Umum, namun saya banyak mengajar di program pendidikan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Saya juga turut mengajar di Prodi Kedokteran Kerja, Prodi Farmakologi Klinik, dan sebuah prodi baru yaitu Prodi Pendidikan Dokter Subspesialis Dermatologi dan Venerologi Estetika. Terdapat beberapa modul yang saya banyak berkecimpung, antara lain modul dasar dermatologi dan venerologi, dan modul tumor dan bedah kulit. Pada program studi dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, modul dasar dermatologi dan venerologi merupakan salah satu modul dari 23 modul dengan beban total 115 SKS. Modul ini merupakan modul persiapan peserta didik pendidikan dokter spesialis untuk dapat masuk ke modul yang selanjutnya berkaitan dengan pelayanan kepada pasien. Modul dermatologi venerologi dan modul dasar dermatologi dan venerologi merupakan modul yang berjalan paralel dengan modul dermatologi umum berlangsung selama 6 bulan. Dan dia merupakan modul yang masuk di semester kedua dari total 8 semester seluruh pendidikan program studi ini. Pada modul dasar dermatologi dan venerologi juga turut berintegrasi dengan modul biologi molekuler DV dan terapi sistemik dan topikal DV. Modul ini memiliki bobot 7 SKS dengan saya sebagai ketua modulnya. Di antara berbagai macam topik kuliah pada modul dasar dermatologi dan venerologi ini, terdapat sebuah topik yaitu alat bantu diagnosis dan pemeriksaan penunjang dasar dari pemeriksaan dermatologi dan venerologi. Pada topik tersebut, saya membuat sebuah topik pelatihan penggunaan alat dermoskopi bagi peserta didik. Metode ini dapat terjadi secara daring ataupun luring dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Peserta didik diminta untuk melakukan tugas baca menggunakan dengan bahan bacaan Fitzpatrick Dermatology in General Medicine, yaitu sebuah buku wajib di program studi kami, dan mereka juga diminta untuk melihat video e-learning pembelajaran dari emas, kemudian melakukan contextual instruction. Video e-learning Mas mengenai teknik dasar pemeriksaan dermoskopi merupakan sebuah video yang saya buat dalam rangka peserta didik mampu memahami hingga mampu melakukan teknik pemeriksaan dermoskopi yang lega artis, dan mereka juga mampu melakukan teknik dokumentasi dermoskopi pada area spesifik antara lain wajah, kuku, dan area lainnya. Video ini telah dibuatkan Haki pada tahun 2023. Selanjutnya, kita akan melihat pelatihan mengenai teknik dasar dermatologi dan pemeriksaan dermoskopi di bidang dermatologi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari pelatihan ini adalah memahami hingga mampu melakukan teknik pemeriksaan dermoskopi yang lega artis, peserta juga memahami hingga mampu melakukan teknik dokumentasi dermoskopi yang baik pada regio kulit, kuku, dan area spesifik lainnya. Bahan dan alat yang harus disiapkan atau tersedia di klinik adalah antara lain alkohol swab, tisu dengan permukaan yang halus, kain pembersih lensa, gel ultrasound, pembatas lensa dengan kulit pasien, contohnya glass object, root wrap, dan lain-lain. Pastikan baterai alat dalam kondisi terisi sebelum dipakai.
Berikut ini gambar indikator baterai pada alat dermoskopi yang ada di layar. Pada alat ini, gambar hijau menunjukkan baterai penuh. Pada alat berikut ini, menunjukkan bahwa tidak penuh, masih ada terpakai sedikit. Pada beberapa alat yang menggunakan baterai alkalin, kadang tidak terdapat indikator, sehingga bila lampu tampak redup, sebaiknya sudah disiapkan baterai penggantinya. Bersihkan lensa dermoskopi sebelum digunakan dan sesudah digunakan bila akan disimpan, dapat menggunakan kain pembersih lensa yang dibasahi alkohol 70%. Atau biasakan juga membersihkan lensa setiap akan berkontak dengan pasien menggunakan swab alkohol yang disposable. Begitu pula setelah selesai pemeriksaan, sebaiknya dibersihkan dengan swab alkohol. Hal ini merupakan bagian dari mencegah kontaminasi dan menjaga higienitas antar pemeriksaan dengan pasien berikutnya. Jangan lupa bersihkan lesi kulit sekitar yang akan diperiksa dari sebum, debris, dan makeup sebelum menempelkan alat dermoskopi. Bila lesi kulit yang diperiksa terdapat kehilangan jaringan seperti ada erosi hingga ulkus, atau misalnya pemeriksaan dekat mukosa seperti mukosa oral dan genitalia, maka dapat digunakan penghalang, contohnya glass object. Dapat pula kita gunakan plastik foot wrap atau polyethylene untuk menutupi lensa untuk membatasi dengan kulit pasien. Upayakan teknik ini plastik tertarik cukup kencang agar tidak buram. Pilihlah atau gunakan jenis yang memiliki kejernihan yang baik, yang biasanya harganya sedikit lebih mahal. Pada beberapa alat dermoskopi, terdapat pula aksesoris tambahan berupa penghalang lensa yang dapat digunakan untuk melindungi lensa dan sifatnya disposable. Perhatikan pula cara posisi saat melakukan pemeriksaan. Pada gambar kiri, jarak yang terlampau dekat antara pemeriksa dengan pasien membuat rasanya tidak nyaman untuk pasien, apalagi bila berbeda lawan jenis. Sedangkan yang sebelah kanan, APD yang terlampau lengkap, menghalangi proses melihat atau mendokumentasikan lesi dermoskopi dengan baik. Pastikan posisi kita cukup membuat nyaman oleh pasien, dan bila kita menggunakan konektor kamera, kita dapat melihat lesi dengan melihat kamera kita saja. Saat melakukan dokumentasi dengan kamera, atur posisi fokus lensa pada jarak yang siap untuk dokumentasi. Pada beberapa merek, terdapat petanda garis atau tulisan kamera yang memastikan kita mendapatkan gambar yang fokus pada saat melakukan foto dengan kamera handphone atau kamera lainnya. Setelah diatur jarak fokus, kita dapat melakukan teknik dokumentasi pemeriksaan dengan bantuan konektor handphone dengan lebih mudah. Bila kita tidak memiliki konektor handphone, kita dapat meminta bantuan rekan sejawat lainnya untuk membantu memfoto dokumentasi saat kita sambil memegang alat dermoskopi.
Pada lesi yang berskuama, seringkali sulit dinilai struktur di bawahnya. Kompres dengan kapas alkohol selama 20 hingga 30 detik dan segera angkat dan dokumentasikan sebelum alkoholnya menguap. Berikut ini adalah perbandingan antara gambar sebelum menggunakan kompres dengan sesudah. Tampak pada gambar sesudah lebih jernih. Berikut ini adalah teknik pemeriksaan dokumentasi kelainan kuku bagian dorsal. Pada beberapa kondisi, kita juga memerlukan dokumentasi kelainan kuku pada bagian anterior. Pada pemeriksaan tertentu, kita membutuhkan bantuan gel ultrasound untuk memastikan perubahan kontur pada kuku dapat dihilangkan atau dibikin rata sama. Biasanya, bila kita akan mengevaluasi perubahan warna kuku atau menilai nail bed dari pasien. Teknik serupa juga dapat dilakukan pada pemeriksaan anterior. Bila kita akan memeriksa area-area yang memiliki perubahan kontur atau di daerah yang cekung, kita juga dapat menggunakan gel ultrasound dengan teknik pengaplikasiannya seperti ini. Sekian video introduksi dari pelatihan teknik dasar dermoskopi. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak terkait.